Wali Nanggro Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haitar akan meminta dukungan internasional untuk memulihkan Aceh pasca bencana banjir dan tanah longsor. Kami masyarakat Gayo memohon kepada Vladimir Putin, Presiden Rusia, bantuan helikopter. Masyarakat Gayo kelaparan. Hey guys, kami ini masuk ke arah Babu, tapi tadi di jalan tiba-tiba ada seorang bapak-bapak ngasih surat cinta dan ini dah tulisannya. Ada di sana lewat desa Babu, ada desa terpencil di sana yang minim sekali bantuan karena akses di sana masih terputus. Kita sudah lelah berharap sama pemerintah pusat ya. Sesuai seperti kalian lihat video jubir pemerintah Aceh berkata di berbagai TV nasional mengatakan pemerintah pusat itu apa yang dikatakan presiden dengan apa yang terjadi di lapangan itu tidak ada semua. Mau apapun itu tidak ada kawan-kawan. Pengungsian, dapur umum dan segala macam itu tidak ada semua. Helikopter terbang 50 tidak ada kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Wali Nanggro Aceh yang meminta dukungan internasional. Ini memang agak aneh menurut saya, karena ketika bangsa dan negara sendiri sudah menggelontorkan dana pemulihan senilai 51,8 triliun untuk satu provinsi saja, yaitu Aceh, warga Aceh bersama Wali Nanggro malah meminta bantuan dan dukungan pihak asing. Mungkinkah bantuan asing akan melebihi 51,8 triliun? Ya, menurut saya tidak ya. Dan yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah diberikan Wali Nanggro kepada rakyat Aceh yang saat ini sedang berduka? Teman-temannya yang jawab ya. Dan yang lebih bikin ngakak adalah ada warga Aceh yang meminta bantuan kepada Vladimir Putin ya, kepada Rusia. Mereka minta bantuan ke Rusia. Menurut saya ini sejauh ini inilah yang paling jauh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Wali Nanggro Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haitar akan meminta dukungan internasional untuk memulihkan Aceh pasca bencana banjir dan tanah longsor. Sebelumnya, dalam kunjungannya melihat langsung korban banjir bandang di Aceh Tamiang, Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haitar menyerahkan 15 ton bantuan logistik bagi warga yang terdampak bencana. Bantuan logistik ini hasil penggalangan dana dari Sekretariat Wali Nanggro, Majelis Syura Wali Nanggro, Komunitas Saka Aceh, serta pimpinan Rumah Sakit Putri Bidadari. Prihatin dengan kondisi warga Aceh yang hingga saat ini masih mengungsi di tenda darurat, Wali Nanggro berkomitmen untuk meminta dukungan internasional memulihkan Aceh. Wali Nanggro juga akan memastikan bantuan bencana yang masuk ke Aceh tidak alami hambatan. Selain itu, pemulihan juga diminta harus berjalan seiring dengan restorasi ekosistem hutan serta perlindungan satwa liar secara ketat. Sahabat Kompas TV, mari kita doakan proses pemulihan pasca bencana Aceh. Iya, itu bukan hoax teman-teman ya. Dan saya tidak bisa berkata apa-apa, saya hanya ingin bertanya sebagai seorang Wali Nanggro, apa yang sudah Anda berikan kepada rakyat atau warga Aceh yang saat ini sedang berduka? Tentu itu menjadi pertanyaan yang harus dijawab, karena ini ibaratnya itu seorang presiden gitu ya. Selama ini kan mereka selalu menyalahkan, menyudutkan pemerintah pusat yang katanya tidak peduli, yang katanya lambat gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang sudah Anda berikan sebagai seorang Wali Nanggro kepada rakyat Aceh yang saat ini sedang berduka? Lanjut.
Iya, kita monitor terus, saya kira situasi membaik ya. Kawan-kawan semua, hari ini tanggal 19 Desember, ini tepat 23 hari bencana banjir bandang di daerah kami. Nah, di hari ini kita sudah lelah berharap sama pemerintah pusat ya. Sesuai seperti kalian lihat video jubir pemerintah Aceh berkata di berbagai TV nasional mengatakan pemerintah pusat itu apa yang dikatakan presiden dengan apa yang terjadi di lapangan itu tidak ada semua. Mau apapun itu tidak ada kawan-kawan. Pengungsian, dapur umum dan segala macam itu tidak ada semua. Helikopter terbang 50 tidak ada kawan-kawan. Dari sejak awal hingga tanggap darurat 14 hari itu kekacauan dan emergensi semua tidak ada kawan-kawan. Semua orang menolong dirinya sendiri, rakyat mencari rakyat. Semua yang hilang dicari sendiri dan bahkan sampai hari ini kekacauan itu tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Dan sampai hari ini akses ke wilayah dataran tinggi Gayo di hari ke-23 ini itu masih sulit kawan-kawan. Itu masih sulit. Meskipun sepeda motor trail itu sudah bisa lewat atau mobil off-road, tapi kondisinya masih sulit. Dan ini kan konyol. Sudah 23 hari satu daerah masih terperangkap kawan-kawan. Nah hari ini kita mau katakan kita sudah tidak butuh bantuan pemerintah pusat dan tidak butuh apapun lagi dari kebijakan Prabowo. Kita hanya minta blokade bantuan asing jangan ditahan. Kita minta blokade asing siapapun yang membantu ke Aceh jangan ditahan sama pemerintah pusat. Karena kita sudah tidak perlu bantuan pemerintah pusat. Tolong disebarkan kawan-kawan karena hari ini banyak konten kreator dan orang-orang yang bersuara seperti kami ini dihantam sama buzzer-buzzer dari sana kawan-kawan. Kita sering di seduben kawan-kawan. Mohon bantuannya kawan-kawan. Iya, sebelumnya saya memohon maaf teman-teman ya, mungkin saya gagal paham karena memang kurang begitu cerdas begitu. Tapi kalau teman-teman sudi silakan menjawab di kolom komentar karena saya ingin bertanya, ini orang sebetulnya waras ataukah kurang 1 sendok begitu? Karena saya kok dengan kebodohan saya melihat ada yang paradok begitu. Di satu sisi dia meminta agar Prabowo atau pemerintah pusat tidak lagi mengirimkan bantuan gitu ya, karena yang bersangkutan mengatakan kami tidak butuh lagi bantuan dari Indonesia. Kalau tidak butuh berarti mereka sudah berkecukupan. Tapi pada kalimat berikutnya yang bersangkutan meminta agar pemerintah pusat mengizinkan bantuan asing masuk ke Aceh. Nah ini gimana maksudnya? Menolak bantuan, asumsinya sudah mampu, sudah cukup, sudah kaya. Tapi di sisi lain mengharapkan bantuan dari pihak asing. Ini gimana ini? Coba teman-teman ya tulis di kolom komentar. Lanjut. Guys, kami ini masuk ke arah Babu. Tapi tadi di jalan tiba-tiba ada seorang bapak-bapak ngasih surat cinta. Dan ini dah tulisannya. Ada di sana lewat desa Babu, ada desa terpencil di sana yang minim sekali bantuan karena akses di sana masih terputus. Jadi bapak ini minta tolong bantuannya disalurkan ke sana. Tapi karena berhubung waktu pun sudah sangat sore, kayaknya kami nggak terkejar. Tolong ya buat rekan-rekan yang ingin berdonasi bisa ke alamat ini ya. Iya, jadi ini fakta ya. Jadi jangan lagi mengatakan pemerintah itu tidak hadir. Pemerintah itu lambat karena faktanya barusan pengiriman bantuan sampai ke pelosok itu dilakukan oleh nggak tahu ini siapa ya. Yang jelas itu dilakukan hanya berbekal laporan yang disampaikan oleh bapak-bapak, kakek-kakek di pinggir jalan ya. Melalui secari kertas yang menyampaikan bahwa di desa tertentu ya, di kecamatan ini, di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tengah apa Timur tadi ya, itu masih belum tersentuh bantuan. Nah, sebetulnya teman-teman ya, ini adalah tugas pemerintah daerah ya, menyalurkan bantuan hingga ke pelosok-pelosok. Pemerintah pusat itu hanya mendropping. Jadi memberikan bantuan dikumpulkan di tingkat kabupaten atau mungkin di tingkat provinsi, kemudian pemerintah daerah lah yang menyalurkannya ke daerah-daerah.
Jadi kalau selama ini ada isu bahwa korban bencana di daerah-daerah di pelosok-pelosok itu belum mendapatkan bantuan, sebetulnya itu adalah domainnya pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Ya, lanjut. Tapi sekarang nih banyak postingan dari warga Aceh Gayo macam gini. Kami masyarakat Gayo memohon kepada Vladimir Putin, Presiden Rusia, bantuan helikopter. Masyarakat Gayo kelaparan. Poskonya ada di kantor BRA Aceh, Jalan Tengku Umar nomor 219 Banda Aceh, samping Suzuya Mall Banda Aceh, Lenteman Timur. Sampai warga negara kita minta tolong dengan Presiden Rusia. Ya, itu bagus ya teman-teman ya. Bagus. Jadi menurut saya viral di media sosial warga Aceh itu bagus gitu. Cuma menurut saya ini yang paling jauh ya, sejauh ini yang paling jauh. Yaitu meminta bantuan ke Rusia, ke Vladimir Putin gitu. Kenapa kalian tidak punya ide untuk mempertanyakan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ke pejabat-pejabat kalian di daerah gitu loh. Karena kesannya ketika kalian meminta bantuan ke Rusia, ke Vladimir Putin, itu seolah-olah pemerintah Indonesia sudah lepas tangan dan tidak memberikan bantuan apapun. Faktanya Prabowo itu menganggarkan 51,8 triliun untuk pemulihan Aceh. Ya, kalau memang bantuan itu belum sampai ke pelosok-pelosok, ke warga yang berhak menerimanya, seharusnya kalian itu mempertanyakan ke pemerintah daerah. Ini sih menurut saya teman-teman ya. Lanjut. Buat para pembenci yang suka menghujat Prabowo, menghujat pemerintah, kalian lihat ini. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah, 100.000 rumah hunian tetap. Dengan ini saja 100.000 sudah terbayar. Prabowo dengan hasil korupsi bisa membangun 100.000 rumah pengungsi yang ada di Sumatera, Aceh, Sumbar dan Sumut. Semangat Pak Prabowo, kami bersamamu. Nah, ya. Jadi ketika pemerintah itu mengatakan pemerintah Indonesia mampu memulihkan sendiri, itu bukan tanpa perhitungan. Ya, faktanya dari satu kali tangkapan korupsi saja senilai 6 triliun itu cukup untuk membangun 100.000 rumah siap huni. Ya, rumah korban banjir ya di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Itu baru satu kali tangkapan korupsi. Makanya pemerintah tidak mau dibantu asing karena Indonesia mampu. Nah, tapi dulu dibantu asing Bang pada saat tsunami Aceh. Nah, presidennya lain, ya kan? Presidennya lain. Justru pada saat itu seharusnya kita malu ketika Indonesia tidak mampu, ya kan, menanggulanginya sendiri. Memulihkannya sendiri, gitu loh, ya. Lanjut. Kenapa Pak Prabowo seringkali terlihat skeptis atau bahkan menolak bantuan asing saat terjadi bencana? Apakah kita sombong? Menurut saya bukan. Ini bukan soal keangkuhan, ini soal ketahanan strategis nasional. Jadi gini ya, dalam politik internasional tidak ada makan siang gratis. Seringkali uluran tangan hari ini dijadikan senjata untuk menekan Indonesia di masa depan, baik itu di bidang ekonomi, politik maupun kebijakan internasional kita. Banyak bantuan yang terlihat seperti domba yang tulus, padahal di dalamnya ada buaya yang siap menerkam kedaulatan kita saat kita sedang lengah. Sekali kita berhutang budi secara berlebihan, suara kita di panggung dunia bisa dibungkam. Yang kedua, kita harus menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar. Kita punya sumber daya, kita punya militer yang tangguh, dan kita punya budaya gotong royong rakyat yang luar biasa. Kita harus mampu menolong diri kita sendiri sebelum meminta bantuan orang lain. Ini adalah masalah mentalitas bangsa merdeka. Jangan sampai kita menjadi bangsa peminta-minta yang nasibnya ditentukan oleh belas kasihan negara lain. Kita terima kerjasama, tapi kita tolak intervensi yang dibungkus bantuan. Ingat, kedaulatan tidak bisa ditukar dengan paket sembako asing. Kita bangsa mampu, kita bangsa berdaya, dan kita bangsa yang punya harga diri.
Jadi menurut Anda, setujukah jika kita membatasi bantuan asing demi menjaga kemandirian politik kita? Tulis analisis Anda di kolom komentar. Dan dukung terus channel ini agar suara kita makin didengar dan bermanfaat untuk orang lain. Saya setuju ya, jika Indonesia tidak mau menerima bantuan asing, itu artinya Indonesia mampu. Indonesia kuat, Indonesia hebat, Indonesia kaya. Makanya saya juga sebetulnya mengapresiasi saudara-saudara kita di Aceh yang tidak mau menerima bantuan dari pemerintah pusat. Karena asumsinya kalau sudah tidak mau menerima bantuan itu mereka sudah mampu ya menghadapinya, memulihkannya ya karena mereka kaya. Tapi ternyata kan keliru. Ya toh? Mereka tidak mau menerima bantuan dari pemerintah pusat, tapi mereka berharap menerima bantuan dari pihak asing. Ini yang menurut saya paradok dan saya tidak mampu menelaahnya. Saya gagal paham ya, mungkin karena keterbatasan kemampuan saya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.